Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah. Wa azza jundahu wa azzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah wahdahu nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Allahumma fasalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu wastanna bi sunnatihi wa tada bi hadihi wa jahada fi sabilillah haqqa jihadi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, segala puji bagi Allah atas segala anugerah kenikmatan lahir dan batin sebagai wujud kasih sayangnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada hari raya Idul Fitri yang penuh kebahagiaan ini, kita rayakan kemenangan, kesuksesan mengendalikan hawa nafsu, serta keberhasilan menghiasi diri dengan takwa, iman dan amal soleh. Bulan Ramadan yang penuh kebaikan dan keberkahan telah pergi. Hari-hari dan malam-malamnya yang indah telah berlalu. Setelah kita merasakan kebahagiaan berpuasa, kenikmatan sholat tarawih dan tahajud, ketenangan hati dengan zikir, baca Quran, dan munajat doa, saat ini datanglah hari raya dengan kemegahan dan keindahannya, kegembiraan dan kebahagiaannya. Kita sambut dan mengumandangkan takbir untuk membesarkan Allah, tahlil sebagai pengakuan terhadap keesaan Allah, serta tahmid sebagai ungkapan syukur atas nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan sempurnakanlah jumlah hari-hari puasa, dan agungkanlah Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian, dan semoga kalian bersyukur.
Hari ini ibarat momen pengumuman hasil ujian Ramadan dan pembagian hadiah. Orang-orang yang rajin dan berusaha keras dengan penuh semangat dan bersukacita karena berhasil meraih kemenangan, sedangkan yang malas dan lalai akan menyesal dan kecewa. Pada bulan Ramadan kemarin, ada yang meraih keberuntungan, ada pula yang kehilangan kesempatan. Berbahagialah bagi yang telah mendapatkan karunia rahmat dan ampunan Allah usai menjalani ibadah Ramadan. Allah berfirman pada surah Yunus ayat 58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Sungguh hadiah ilahi dan karunia Rabbani yang dibagikan hari ini hanyalah sebagian kecil dari berbagai hadiah besar, karunia dan anugerah agung yang Allah berikan kepada hambanya yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat bertemu dengan Rabb-Nya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan diri kita berdiri di hadapan Rabb yang Maha Penguasa pada hari kiamat. Ketika catatan amal diperlihatkan pada hari perhitungan, tanpa meninggalkan sedikit pun, semua tercatat rapi, yang kecil maupun besar. Setiap jiwa akan mendapati catatan itu penuh dengan gunung-gunung pahala sebagai balasan atas semua ibadah dan amal solehnya. Pada saat yang sama, ada rasa takut yang mencemaskan hati ini dengan dosa dan maksiat. Ada rasa khawatir jika amal ibadah atau kebajikan terkikis habis, lalu tiba-tiba puasa dan bacaan Quran muncul sebagai pemberi syafaat, memohon kepada Tuhan yang Maha Pengampun untuk mengampuni dan menghapuskan dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba. Puasa berkata, "Ya Tuhanku, aku telah mencegahnya dari makan dan minuman di siang hari, maka berikanlah syafaat untuknya." Dan Al-Quran berkata, "Ya Tuhanku, aku telah mencegahnya dari tidur di malam hari, maka berikanlah syafaatnya." Keduanya akan memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Akhirnya Allah menerima syafaat keduanya. Kemudian Dia memberikan karunia terbesar dan teragung, yaitu pembebasan dari api neraka dan kemenangan meraih surga sebagai balasan atas kebaikan hambanya. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, Ramadan telah kita jalani dengan berbagai bentuk ibadah dan ketaatan. Kenikmatan spiritual telah kita rasakan. Jangan sampai setelah Ramadan berlalu kita kembali malas, lalai dan berbuat dosa. Jangan biarkan setan merusak keadaan yang sudah baik. Sebagai titik tolak kembali ke fitrah sejati, bahwa di awal Syawal ini kita bangun komitmen ketaatan seumur hidup sebagaimana ketaatan selama Ramadan. Allah berfirman pada surah An-Nahl ayat 92, "Wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha." Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Berusahalah dengan sungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh dan teruslah menjalankannya. Jangan berhenti dari kebiasaan baik yang telah dilakukan, misalnya sholat jamaah, sholat malam atau tarawih,
baca Quran dan sedekah. Betapa indahnya kebaikan yang diikuti dengan kebaikan dan betapa buruknya kemaksiatan setelah melakukan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana summa atbahu sita min Syawal kana qasiyamid dahri." Rawahu Muslim. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa sepanjang tahun. Hadis surat Muslim. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, berbagai kerusakan dan musibah yang menimpa manusia, baik yang bersifat umum maupun khusus, individu ataupun kolektif, adalah akibat perbuatan manusia sendiri. Mulai dari perbuatan syirik, bid'ah, perzinaan, perjudian, miras, narkoba, korupsi, praktek riba, penyelewengan jabatan, hingga berbagai macam bentuk kemaksiatan. Semuanya itu menjadi penyebab terjadinya kerusakan di muka bumi ini. Sebagai contoh, tindakan korupsi oleh oknum pejabat di negeri ini mengakibatkan kerugian negara dan kesengsaraan rakyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Ar-Rum ayat 41, "Zaral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Demi menyelamatkan Indonesia, negeri yang mayoritas muslim ini, maka sebagai alumni Madrasah Ramadan yang telah menjalani tarbiyah intensif, hendaknya kita semua terpanggil untuk melakukan gerakan perbaikan. Islah, jadilah orang baik, soleh, sekaligus pembawa misi perbaikan, muslih. Karena perbaikan adalah perlindungan dan turunnya musibah terhadap bangsa dan masyarakat, sebagaimana firman Allah pada surah Hud ayat 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyulikal qura bidzulmi wa alwa muslihun." Dan Tuhanmu tidak akan mengazab negeri-negeri secara zalim, sedangkan penduduknya orang-orang yang melakukan perbaikan. Upaya perbaikan tidak cukup hanya dengan perbaikan diri sendiri, tetapi harus terlibat melakukan perbaikan terhadap umat dan bangsa. Orang beriman harus tampil sebagai pejuang kebenaran, penegak keadilan, dan pembangun peradaban. Seseorang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan padahal di tengah kami ada orang-orang soleh?" Beliau menjawab, "Iya, apabila kejahatan sudah merajalela." Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, gerakan perbaikan yang mendasar di setiap zaman adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dari gerakan dakwah inilah peradaban Islam yang agung akan terbangun. Keindahan ajaran Islam akan dirasakan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, spirit Ramadan juga mengantarkan kita menjadi orang soleh secara ritual dan sosial, tekun menjalin hubungan vertikal dengan Allah, dan progresif manfaat bagi umat manusia dan lingkungan, termasuk berbuat baik kepada golongan lemah dari kalangan fakir dan miskin. Bantu dan kasihanilah mereka agar menjadi salah satu sebab kebaikan besar bagi diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Rasulullah SAW bersabda, "Abguni du'afa'akum fa innakum innama turzakuna wa tunsaruna bidu'afaikum." Carilah orang-orang yang lemah, karena kalian diberikan rezeki dan ditolong
karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Hadis riwayat Ahmad. Jangan lupakan fakir miskin. Mereka adalah saudara kita. Masukkan kebahagiaan dan kegembiraan pada diri mereka. Bantulah mereka dengan rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita. Suatu ketika ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara manusia yang paling dicintai oleh Allah dan amal apa yang paling dicintai Allah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi sesama, dan amal yang paling dicintai Allah adalah menyenangkan hati seorang muslim atau menghilangkan kesusahannya, membayar utangnya, menghilangkan rasa lapar darinya, dan aku lebih suka berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya daripada beriktikaf di masjid ini, yaitu masjid di Madinah selama sebulan." Hadis riwayat Tabrani. Demikianlah pernyataan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada kalanya ibadah sosial justru lebih utama daripada ibadah ritual. Membantu dan memberi manfaat kepada orang lain lebih utama daripada mengejar pahala melalui ibadah ritual. Karenanya di momen penuh kebahagiaan ini, bahagiakanlah anak-anak yatim, golongan duafa, hingga orang-orang yang sedang sakit. Ajaklah mereka merasakan kegembiraan pada hari raya ini. Besuk dan kunjungilah mereka, ucapkan tahniah dan doa, sampaikan nasihat dan motivasi agar senantiasa bersabar menghadapi segala bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, memberi manfaat kepada orang lain merupakan karakter orang beriman, yakni selalu terpanggil untuk menolong saudaranya, menyelesaikan problem orang lain, serta memiliki jiwa kepedulian sosial. Itulah diantara indikator kesalehan seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwa orang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Oleh sebab itu, setelah membangun misi ibadah kepada Allah, seorang muslim hendaknya memproses diri menjadi orang soleh. Selanjutnya mengorientasikan diri untuk melakukan perbaikan, menjadi agen perubahan demi memberikan manfaat, menghadirkan kemaslahatan bagi umat dan bangsa. Tidak boleh bersikap egois, mementingkan diri sendiri, hanya ingin menjadi orang soleh secara pribadi tanpa peduli dengan kelalaian dan penderitaan orang lain. Betapa banyak orang miskin di sekitar kita. Karena rasa malu dan demi menjaga kehormatan, mereka rela menyembunyikan kebutuhannya. Tidak sedikit pula orang yang tidak sabar, akhirnya menampakkan kemiskinannya. Kepedulian terhadap fakir miskin akan menjadi salah satu sebab limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allah fi hajatihi." Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah membantu kebutuhannya. Hadis riwayat Muslim. Seseorang yang membantu dan menolong orang lain, maka dia akan ditolong oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Dengan memberi manfaat kepada orang lain, niscaya Allah akan memberi kemudahan baginya dalam urusan di dunia maupun di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan menyelesaikan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang sedang mengalami kesulitan, niscaya Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Orang mukmin hendaknya selalu terpanggil menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Ketika menjadi guru, ia serius mendidik dan mencurahkan ilmunya, melahirkan murid yang beriman dan berilmu, cerdas dan beradab. Ketika menjadi pebisnis atau pedagang, dia berlaku jujur, zakatnya ditunaikan, sebagian keuntungannya diinfakkan di jalan Allah dan membantu golongan lemah. Ketika menjadi pegawai dan karyawan atau profesional,
dia disiplin bekerja dengan penuh tanggung jawab, gemar membantu dan melayani orang lain. Ketika menjadi pejabat, dia bersikap adil untuk semua golongan, peduli dan empati terhadap nasib rakyatnya, berkhidmat melayani kebutuhan masyarakat, bahkan rela berkorban demi kepentingan negara dan bangsa. Secara lahiriah, memberi manfaat kepada orang lain, membantu dan menolong mereka, tampak sebagai tindakan yang mengorbankan waktu, pikiran dan tenaga, bahkan mengurangi harta. Namun ketika berbuat baik dan memberi manfaat kepada orang lain, pada hakikatnya kita menanam kebaikan untuk diri kita sendiri. Allah berfirman pada surah Al-Isra ayat 7, In asatum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Pada era disrupsi saat sekarang ini, di mana perubahan begitu cepat terjadi akibat transformasi teknologi, kita menghadapi banyak tantangan dan ancaman yang dapat merusak akidah dan moral masyarakat. Oleh karena itu, kita membutuhkan persatuan dan kesatuan, kerjasama dan kolaborasi di antara semua elemen umat dan bangsa. Hanya dengan persatuan dan sinergi yang terorganisir dengan baik, gerakan perbaikan dapat diwujudkan demi menyelamatkan diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara dari berbagai ancaman kerusakan. Selanjutnya, pada akhir khutbah ini perlu ditegaskan bahwa bukti kesuksesan kita menjalani ibadah Ramadan adalah ketika berhasil melakukan perubahan dan peningkatan kualitas diri. Keyakinan makin kuat, ibadah makin tekun, akhlak makin sempurna, tanggung jawab sosial makin meningkat. Pribadi seperti itulah yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat, memperoleh janji surga di akhirat kelak. Semoga kita termasuk di dalamnya. Hadirkan hati majelis jamaah rahimakumullah. Pada hari ini Salat Id, setelah kita menunaikan ibadah puasa sebulan penuh pada bulan Ramadan. Saat ini kita berada di pelataran masjid ini, berkumpul bersama, salat dan berdoa, waktu dan tempat yang mustajab. La yajtami'u mala'un fayada'u ba'duhum wa yu'amminu sa'iruhum illa ajabuhumullah. Dengarkan dengan iman. Tidaklah suatu kaum berdoa, sebagian mengaminkan, kecuali pasti Allah mengijabah doa mereka. Yang berdoa satu orang saja doanya mustajab, apalagi berkumpul banyak orang yang berdoa. Satu doa hamba Allah selesai sholat Id mustajab, apalagi ratusan orang berkumpul saat ini, langsung di halaman masjid ini yang penuh berkah, rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirkan hati. Mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa ma fihin, wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa ma fihin, wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa ma fihin. Langit bumi milikmu, semua peristiwa hati keadaan tunduk dalam iradat dan kodratmu. Walakal hamdu antal haq, tiada Rob, tiada ilah, tiada malik kecuali hanya Engkau ya Allah. Inilah tauhid kami kepadamu. Wa wa'dukal haq, janjimu pasti, semua pasti akan dibalas. Kebaikan Engkau balas dengan kebaikan. Wa qaulukal haq, kalamu benar, Al-Qur'anmu benar ya Rob. Wa liqaul haq, perjumpaan denganmu benar. Wa rasulaka sallallahu alaihi wasallam haq, wa nabiyuka haqqun, wal jannatu haqqun. Surga itu benar ya Allah, wan naru haqqun, neraka itu benar ya Allah, wasa'atu haqqun, kiamat itu kami percaya Allah. Ya Allah, terima kasih, kami bersyukur Engkau beri iman. Inna nuhibbuka, kami mencintaimu ya Allah. Kami bersyukur nikmat Islam, kami bersyukur Engkau beri kesempatan bertaubat. Engkaulah segala-galanya syariat, hukum dan nabimu yang kami rindukan. Walai tawakkalna,
semua kami serahkan kepada Engkau ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami menyimpang kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Duhai Maha menatap, duhai Maha mengetahui, duhai Maha mendengar, tiada tersembunyi di mata-Mu betapa banyak masih dan yang telah kami lakukan, betapa banyak dosa-dosa yang kami sembunyikan dengan rapi ya Allah ya Rabb. Engkau tahu kami berbondong-bondong datang ke masjid ini untuk melakukan salat Id. Tidak ada yang paling kami harapkan kepada Engkau kecuali ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Ampunlah seluruh dosa-dosa kami, dari mulai akil balik, dari hari mulai melakukan dosa hingga Engkau mewafatkan kami ya Allah. Ampunlah seluruh dosa kami, baik dosa besar maupun dosa kecil, sengaja atau tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan rapi selama ini. Ya Allah, dosa-dosa yang sudah kami tumpuk, kami lupa saking banyaknya maksiat yang sudah kami lakukan, sementara malaikat atid-Mu rapi mencatat semua dosa kami ya Allah. Bahagiakanlah pada hari Id dengan rahmat-Mu untuk kami. Bersihkan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Angkat seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Bebaskan kami dari keinginan berbuat maksiat, bebaskan kami dari keinginan berbuat zalim ya Allah. Ya Allah, mata kami sudah terlalu banyak berbuat maksiat. Mata, telinga, tangan, kaki, perut, bahkan ada kemaluan di antara kami yang telah pernah berbuat zina, mabuk, berjudi, melakukan dosa-dosa besar. Yaumil Id, hari kebebasan dosa, bebaskan kami dari seluruh dosa-dosa anggota tubuh kami ya Allah. Jangan biarkan kami maksiat lagi. Jagalah kami dalam penjagaan-Mu. Kami tidak sanggup menghadapi nafsu yang liar ini. Sulit kami menghadapi tipu daya dunia. Tidak kuat kami menghadapi serangan syaitan ya Allah, kecuali Engkau menjaga kami dengan rahmat-Mu, kecuali Engkau melindungi kami dengan kekuasaan-Mu. Kami memohon doa untuk ibu dan bapa kami ya Allah. Ibu kami mengandung kami di dalam lelahnya. Ya Allah, ibu kami bertarung dengan kematian ya Rabb. Ayah kami mencari nafkah dengan penuh keringat untuk memberikan kebaikan bagi kami saat kami sedang dibesarkan ya Rabb. Ya Rabb, kami mohon kepadamu, berikanlah kesempatan ya Allah, biar kami dapat membahagiakan kedua orang tua kami. Mohon ya Allah, berikan jalan supaya keduanya Engkau memberikan rahmat-Mu. Engkau satukan kami dengan kehendak-Mu di dunia Rabb. Engkau tetapkan ia menjadi ibu kami ya Allah. Engkau pilih menjadi bapa kami ya Allah. Engkau satukan kami saat di dunia ya Allah. Maka mohon ya Rabb, jangan pisahkan kami di akhirat. Jangan Engkau pisahkan kami dari orang tua kami di akhirat ya Allah. Seperti Engkau satukan kami saat di dunia, lindungi kami dan kedua orang tua kami dari azab neraka yang sangat dahsyat pedihnya ya Rabb. Kami mohon ya Rabb, satukan kami di surga-Mu ya Allah. Ya Rabb, rahmati, ampuni keluarga, anak cucu kami, keturunan kami, sahabat kami, guru-guru kami, jamaah sekalian, serta seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami memohon dari-Mu keridhaan-Mu dan surga. Kami berlindung dengan-Mu dari kemurkaan-Mu dan api neraka. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mulia. Engkau suka memberi ampun, maka ampunlah kami dan ibu bapa kami dan orang-orang mukmin lelaki dan perempuan, orang-orang Islam lelaki dan perempuan, dengan kasih sayang dua yang teramat penyayang daripada sekalian orang-orang yang penyayang. Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwaninal muslimin al mujahidin, Allahumma sabit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa sufufahum, Allahumma malikil kafarata wal musyrikin, Allahumma dammiril yahuda wa Israel wa syatit samlahum wa farrik jam'ahum, Allahumma ansur ala mujahidina
a'daina wal a'da'iddin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu nabi Muhammad. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan mujahidin. Ya Allah, tangguhkan iman mereka, turunkan ketentraman dalam hati mereka, satukan barisan mereka. Ya Allah, hancurkan kaum kufar dan musyrikin. Ya Allah, binasakan, cerai-beraikan kesatuan mereka. Ya Allah, menangkan kaum mujahidin dari musuh-musuh kami, agama Rabb-Mu ya Allah. Wahai yang Maha Pengasih, sampaikan salawat kami kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami bertaubat sebelum kami wafat, mendapati rahmat-Mu sebelum kami wafat, mendapatkan ampunan-Mu sebelum kami wafat. Ringankan dalam menghadapi dahsyatnya goncangan sakaratul maut. Ya Rabb, kami mohon di tempat yang mulia ini, saat Engkau takdirkan akan keputusan kematian kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami, jamaah solat Id, mohon ya Rabb, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, wafatkan kami semua dalam keadaan Islam, dalam keadaan Engkau ridhoi, dalam kenikmatan istiqomah atas kerinduan berjumpa denganmu ya Allah. Mohon ya Rabb, lisan kami Engkau bimbing mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil ya Rabb. Berkahi rezeki kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi dakwah kami, berkahi sisa-sisa umur kami, berkahi bangsa kami, berkahi bimbing dalam hidayah para pemimpin rakyat negeri kami agar bertakwa kepadamu, berkahi seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah tawakkalna, la haula wa la quwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.